Kisah seorang pria malas dan istrinya yang berhati mulia. Pada suatu ketika, hidup seorang pria malas yang memiliki istri berhati mulia. Dia selalu melakukan segala hal yang terbaik untuk suaminya. Sejak mereka hidup bersama, pria malas itu hanya bisa tidur hingga perutnya lapar dan bangun untuk makan, lalu tidur kembali. Bahkan sang istrilah yang membuatkan rokok untuknya. Sang istri adalah seorang yang sederhana dan memiliki sifat keibuan. Dia tidak pernah bersikap buruk pada suaminya. Dia selalu bersedia menyajikan makanan dan melayani segala hal karena dia sangat menghormati suaminya. Lama-kelamaan, hidup mereka menjadi semakin kekurangan dan sang istri tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan. Suatu hari, sang istri menyiapkan 5 sela dan 5 batang rokok untuk suaminya, lalu berbincang dengannya. Suamiku yang kuhormati, maafkan aku. Sekarang keadaan kita semakin kekurangan. Kita tidak punya usaha apa-apa dan aku tak bisa memberikan hidangan seperti biasanya. Jika kau berkenan, tolong buatkan pembajak untuk bertani seperti orang lain, karena sekarang sudah masuk musim tanam. Baik kalau begitu. Besok pagi, tolong siapkan makanan untukku. Aku akan mencari kayu untuk membuat pembajak itu. Baiklah suamiku, aku akan bangun pagi-pagi dan menyiapkan makanan untukmu. Sang istri bangun sangat pagi lalu menyiapkan makanan dan kapak untuk suaminya. Sedangkan pria malas itu terbangun saat matahari terbit. Sang istri tak berani membangunkannya dan membiarkan ia terbangun dengan sendirinya. Begitu dia bangun, dia pun pergi membasuh mukanya dan sang istri menyerahkan rokok, perbekalan yang sudah dikemas, serta perkakas untuk suaminya. Sayangku, tolong jaga rumah. Aku akan pergi ke hutan untuk mencari kayu sekarang. Serahkan padaku sayang. Setelah berpamitan kepada istrinya, sang suami lekas berjalan menuju hutan. Ketika ia memasuki hutan dan berjalan lebih dalam lagi, dia melihat satu pohon yang rindang. Kemudian, dia meletakkan makanan dan kapaknya, lalu tidur di dekat pohon itu sambil berbicara sendiri. Cabang ini dijadikan pembajak. Cabang ini sebagai pelindungnya. Cabang ini untuk awak pembajak dan yang ini untuk kendali arah. Karena terus-menerus berbicara, dia merasa lapar. Lalu dia bangun untuk makan. Selesainya dia melanjutkan tidur dan berbicara lagi. Cabang ini dijadikan pembajak. Cabang ini sebagai pelindungnya. Cabang ini untuk awak pembajak dan yang ini untuk kendali arah. Sore harinya, dia kembali ke rumah. Sang istri yang melihatnya pulang datang menyambut. Sudah pulang suamiku? Bagaimana hasilnya sayang? Dia menerima perkakas dari suaminya, lalu mengambil air untuk membasuh kaki sang suami. Jadi bagaimana sayang? Apa kau sudah mendapatkan hasilnya? Belum sayang, besok aku akan ke sana lagi karena aku sudah menemukan pohon yang pas untuk dijadikan pembajak. Besoknya, sang istri mempersiapkan kembali perbekalan untuk sang suami. Saat tiba di sana, pria malas itu kembali tidur dan berbicara sendiri seperti sebelumnya. Cabang ini dijadikan pembajak.
cabang ini sebagai pelindungnya, cabang ini untuk awak pembajak, dan yang ini untuk kendali arah. Dewa hutan yang mendengar perkataan pria malas tersebut khawatir. Dia takut kehilangan tempat tinggalnya. Dia pun bertanya-tanya. Pria ini siapa? Mengapa dia ingin menebang pohon yang jadi tempatku berteduh? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Saat dia mulai bergerak untuk menebang pohon ini, maka aku akan membunuhnya, sehingga pohon ini tetap aman. Saat pagi tiba, seperti biasa sang suami pergi ke hutan. Tetapi sekarang dia diikuti dewa hutan yang ingin membunuhnya tepat di teras rumahnya. Dewa hutan mengikutinya hingga pagar rumah, dan mereka melihat istri dari pria tersebut menyambut dia di teras rumah dan mengambil air lalu membasuh kaki pria itu. Suamiku sudah kembali. Kau pasti sangat lelah. Bagaimana dengan hari ini, sayang? Apa kau sudah mendapat hasilnya? Belum, sayang. Kita tunggu besok saja. Aku akan datang untuk menebang pohon yang sudah kutemui. Dia memiliki istri yang baik dan hidup dengan kebahagiaan. Kita tidak mungkin bisa membunuhnya. Jadi, apa yang mesti kita lakukan? Kita harus mencari cara lain untuk mencegahnya. Karena kebahagiaan yang diberikan istrinya, sang dewa tidak bisa masuk mendekati dan tidak bisa membunuhnya. Pria itu pun selamat dari mara bahaya. Esok harinya, pria itu kembali ke hutan menuju pohon yang sama dan mengulangi hal seperti kemarin. Cabang ini dijadikan pembajak. Cabang ini sebagai pelindungnya, dan cabang ini untuk awak pembajak, lalu yang ini untuk kendali arah. Pagi ini dia pasti datang untuk menebang pohon itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus pergi membujuknya. Baiklah, itu ide yang bagus. Di sore hari, pria malas pun kembali ke rumahnya. Seperti biasa, sang istri menyambut suami di teras rumah, lalu mengambil air untuk membasuh kaki sang suami. Hei pria malas, tolong jangan tebang pohon itu, karena pohon itu adalah tempat untuk kami berteduh. Aku tidak mau. Aku membutuhkannya dan aku akan menebangnya pagi ini. Tapi... Para dewa sangat khawatir dengan ucapannya. Lalu para dewa memberitahu tempat di mana pria itu bisa mendapatkan harta karun. Kami akan memberitahu kau tempat adanya harta karun. Berapa banyak tempat yang akan kau beritahu padaku? Ada 2 tempat yang akan kami beritahu padamu. Aku rasa itu kurang. Bagaimana jika 4 tempat? Apakah kalian setuju? Baik, kami setuju. Tapi tolong, jangan tebang pohon itu. Baiklah kalau begitu. Pagi ini aku tidak jadi menebang pohon itu. Aku akan mencari harta karun saja. Silakan. Aku sudah memberitahu semuanya padamu. Keesokan paginya, pasangan itu pergi mencari harta karun ke tempat yang diberitahukan para dewa. Di setiap tempat harta karun, mereka perlu menghabiskan waktu 3 hari hingga gerobak mereka penuh dengan emas dan perak. Kemudian, sang istri mengamankan emas-emas itu di dalam sebuah kotak agar tidak ada yang melihat. Dia pun meminta pengrajin untuk membuatnya menjadi perhiasan. Lalu mereka menjualnya dan menjadikan hal tersebut sebagai usaha mereka. Mereka semakin kaya raya dan terus kaya raya. Kemudian banyak orang yang meminta bantuan kepada mereka. Kekayaan selalu tetap ada karena wanita itu tahu cara menjaganya, dan akan selalu ada kebahagiaan di rumah yang mewah jika istri memiliki sikap yang mulia.